Shalom, damai di hati. Saat ini kita kembali berjumpa dalam program Kusapa, di mana kita akan belajar bersama dalam Alkitab, sehingga kita akan semakin memahami dan mengerti setiap kabar sukacita melalui firman Tuhan yang harus kita bawa, kita kabarkan, bahkan yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Dan sebelum kita akan memulaikan, mari kita berdoa. Saat ini Bapa, kami datang kepadamu, mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu yang kami rasakan, tuntunan, penyertaan, dan pemeliharaanmu yang memperkenankan kami untuk terus boleh menikmati setiap kasih karunia-Mu. Dan saat ini kami bersama dalam program Kusapa Jemaat Kemim Betania Telinting Kulu. Kami bersama-sama hendak belajar akan kebenaran firman-Mu. Maka tuntun kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami akan memperoleh hikmat Tuhan yang akan memampukan kami semua untuk memahami dan mengerti firman, dan kami dimampukan untuk melakukannya setiap hari. Maka inilah kami yang menyerahkan kehidupan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Alkitab. Pembacaan firman Tuhan kita dari Injil Markus pasalnya yang ke-15. Injil Markus pasal 15. Kita akan membaca ayat 1 hingga ayatnya yang ke-18. Perikop yang pertama tentang kebangkitan Yesus, dan perikop yang kedua tentang Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke sorga. Injil Markus pasal 16 ayat 1 hingga 18. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan sikat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka.
ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, pembacaan kita ini adalah pembacaan di perayaan Paskah Yesus Kristus, di mana pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 kita akan merayakan Paskah Yesus Kristus. Paskah tentu adalah berita tentang kebangkitan Yesus Kristus, karya penyelamatan yang telah ia kerjakan sampai ia harus mati di kayu salib. Namun pada hari yang ketiga ia bangkit, dan kebangkitannya memberi kemenangan bagi semua orang percaya, sehingga mereka yang percaya akan diselamatkan. Saudara-saudaraku, ketika berita tentang kebangkitan Yesus Kristus ini dikabarkan, pasti kita semua sebagai orang percaya sangat bersukacita, sangat bergembira. Ketika itu dikumandangkan lagi di perayaan Paskah, tentu ini akan membawa kita kepada suatu ucapan syukur bahwa sungguh Tuhan Yesus itu sangat baik bagi kita. Ia yang telah datang ke dunia, ia yang rela menderita, ia dicaci maki, ia diludahi, ia dipukuli, ia dihina, ia dipermalukan, tetapi kasih-Nya tidak berubah sampai ia dibawa ke Bukit Tengkorak. Ia memikul salib-Nya yang berat, tangan dan kakinya dipaku, lambungnya dicucu, sampai ia harus mati di kayu salib. Sekali lagi, kasih-Nya tidak pernah berubah. Dan pada hari yang ketiga, ia bangkit, ia mengalahkan maut, ia memberi keselamatan bagi semua orang percaya. Sehingga apakah berita sukacita tentang kebangkitan Yesus Kristus ini hanya sekedar perayaan saja, hanya sekedar pesta saja ketika kita merayakannya pada tanggal atau hari Minggu tanggal 9 April 2023? Atau inilah menjadi berita yang tidak hanya muncul pada perayaan Paskah, tetapi berita yang akan terus kita beritakan, yang akan terus kita sampaikan, bukan hanya perkataan, tetapi tentu di dalam kehidupan kita setiap hari. Sehingga sebagai orang percaya yang menerima kebangkitan Yesus Kristus, sukacita kita adalah kita boleh dilayakan untuk menerima anugerah keselamatan kekal.
dan sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang telah ditebus, maka harusnya kita tetap menjadi orang-orang yang setia, orang-orang yang tetap hidup melekat dengan Tuhan, orang-orang yang tidak hanya bersyukur dan bersukacita hanya sementara saja, tetapi sukacita dan kebahagiaan ini akan betul-betul kita nampakkan di dalam perjalanan kehidupan kita, sehingga apapun kenyataan-kenyataan hidup yang kita alami, yang kita hadapi, apakah itu tantangan pergumulan, apakah itu kesusahan dan penderitaan karena Injil Yesus Kristus, kita percaya bahwa kita akan tetap selalu diberkati oleh Tuhan. Nah, karena itu, maka pastinya sebagai orang-orang yang percaya, sebagai gereja di masa kini, kiranya berita tentang kebangkitan Yesus Kristus ini tidak akan usai ketika perayaan pun berlalu, tetapi kita akan mengkumandangkan secara terus-menerus bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Maka percayalah. Percaya bukan saja bicara atau hanya melalui perkataan, tetapi percaya itu artinya kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang hidupnya kudus di dalam Tuhan. Maka melalui pembacaan firman Tuhan kita di saat ini, kita akan merenungkan tentang tema Yesus sudah bangkit, percayalah. Berangkat dari pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca bersama tadi, yaitu dalam Injil Markus pasalnya yang ke-16 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-18. Di situ dikatakan bahwa setelah lewat hari Sabat, berarti menunjukkan bahwa hari sesudah Sabat, atau juga di sini dikatakan pada ayatnya yang kedua, pada hari pertama minggu itu, berarti menunjuk kepada hari Minggu yang adalah hari pertama, dan Sabat menunjukkan hari terakhir atau hari Sabtu. Ya, kita mengakui dan menyadari bahwa Sabat adalah satu perayaan di mana orang-orang Kristen Yahudi pastinya mereka bersuka cita, mereka merayakan dalam satu persekutuan yang beribadah. Tetapi memang Sabat di kala itu adalah satu perayaan yang berbeda dari sebelum-sebelumnya, sebab telah terjadi peristiwa pembunuhan Yesus Kristus. Artinya penghukuman yang diterima oleh Yesus tentu menjadi satu perkabungan duka cita yang mendalam bagi mereka yang mengikut Yesus, termasuk dengan para perempuan-perempuan dan para rasul. Nah, dalam pembacaan ini dikatakan setelah lewat hari Sabat, di situ ada Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus serta Salome, di mana para perempuan-perempuan ini mereka telah mempersiapkan rempah-rempah untuk berziarah atau untuk pergi ke kubur, bahkan juga telah menyiapkan minyak untuk meminyaki Yesus. Tentu ini menunjuk kepada masa-masa perkabungan ketika Yesus mati. Kita dapat membayangkan suatu perasaan yang sedih,
perasaan duka yang mendalam, ada tangisan yang menunjukkan bahwa mereka sangat-sangat kehilangan ketika peristiwa kematian Yesus ini. Sehingga di saat pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, berarti memang masih subuh. Dan di saat matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Dan dalam perjalanan, mereka berbincang-bincang dengan mempertanyakan, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Bahwa mereka tahu batu yang menutupi pintu kubur itu sangat besar. Dan secara manusia atau sebagai perempuan, apalagi cuma mereka yang pada waktu itu ke kubur, mereka merasa bahwa mereka tidak mampu. Tetapi mereka tidak menghentikan langkah mereka untuk pergi ke kubur. Karena rasa kerinduan mereka, rasa kecintaan mereka, dan juga dengan segala persiapan baik rempah-rempah dan minyak yang mereka bawa, menjadi suatu bentuk penghormatan mereka kepada Yesus. Sehingga walaupun mereka tahu ketika mereka akan sampai di sana, kalaupun didapati pintu itu masih tertutup, mereka sulit untuk menggulingkan batu itu, tapi tetap mereka pergi, terus berjalan sampai ke kubur Yesus. Dan ketika mereka sampai di sana, nampaklah bagi mereka bahwa batu yang sangat besar itu sudah terguling. Tentu dalam perasaan kaget, dan mereka pun masuk ke dalam kubur. Dan sampai di dalam kubur, mereka melihat ada seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Dan mereka pun sangat terkejut ketika seorang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihatlah, ini tempat mereka membaringkan dia." Maka benar kata firman, seperti yang juga telah Yesus sampaikan kepada mereka, bahwa sesudah ia mati, pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Tetapi karena perasaan duka cita yang mendalam yang mereka rasakan, mereka tidak lagi mengingat apa yang sudah disampaikan oleh Yesus. Tetapi melalui peristiwa yang mereka dapati bahwa dia tidak ada lagi di dalam kubur itu. Bahkan orang muda itu, kalau dalam Injil Lukas dikatakan dia adalah malaikat. Ketika ia berkata bahwa Yesus tidak ada lagi di situ, dan memperlihatkan di mana tempat ketika jenazah Yesus dibaringkan, tidak lagi didapati bahwa Yesus ada di situ, menyatakan bahwa benar Yesus sudah bangkit. Bahkan ia memberitahukan kepada perempuan-perempuan itu, "Pergilah, katakanlah kepada murid-murid yang lain," bahkan juga kepada Petrus, "Beritakan kabar ini, bahwa apa yang kamu saksikan di sini adalah suatu kebenaran, di mana Yesus tidak ada lagi di dalam kubur ini, dan tempat dibaringkannya pun sudah kosong." Sehingga dengan cepat-cepat, bahkan di sini juga dikatakan dengan gentar dan dahsyat menimpa mereka. Tentu ini menunjukkan suatu perasaan yang dapat kita bayangkan ketika mereka melihat, mendengar, bahkan melihat peristiwa itu, sehingga perasaan yang pastinya dirasakan bukan saja terkejut, tetapi gentar dan dahsyat ini menunjukkan suatu perasaan yang begitu takut, luar biasanya yang dorang rasakan.
pada waktu itu. Dan sampai mereka keluar dari kubur itu dengan tidak, mungkinkah juga mereka ketika mau pergi menjumpai teman-teman muridnya yang lain, orang berjumpa dengan orang-orang mungkin yang sedang berjalan di jalan, tapi karena dengan perasaan takut, perasaan yang begitu cemas, dahsyat, ini menunjukkan tuh ketakutan yang luar biasa, sampai-sampai mereka ketika mereka pulang tidak lagi menghiraukan siapapun yang mereka lewati di jalan atau apapun yang terjadi di tengah jalan itu, tidak lagi mereka hiraukan, agar supaya mereka dapat cepat-cepat pulang. Dan sampailah kemudian dikatakan di sini mereka memberitakan pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya dengan menyampaikan bahwa benar Yesus sudah bangkit. Dan peristiwa kebangkitan itu juga disertai dengan beberapa kali Yesus menampakkan kepada murid-muridnya. Dalam perikop yang kedua di sini, pertama kalinya Yesus menampakkan diri yaitu kepada seorang perempuan yang kita kenal, Maria Magdalena. Di situ dikatakan Maria Magdalena adalah seorang perempuan yang daripadanya pernah Yesus mengusir 7 setan. Mengapa? Tentu hal ini seakan-akan merasa paling penting, merasa sesuatu hal yang rasa-rasanya kenapa harus kepada Maria Magdalena? Artinya di sini mau menyampaikan bahwa Maria Magdalena artinya menunjuk kepada seorang yang perempuan yang biasa saja, atau pada waktu itu kan perempuan kan derajatnya tidak diperhitungkan dalam tradisi atau budaya Yahudi, bahwa laki-laki itu yang paling utama dan perempuan tidak diperhitungkan dalam pengertian bahwa seorang perempuan ya adalah seorang yang biasa saja. Tapi kemudian firman Tuhan mengatakan bahwa pertama kali Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, pastinya menunjuk kepada berita tentang kebangkitan Yesus ini harus diberitakan kepada semua orang. Yang pada waktu itu posisi laki-laki selalu memiliki posisi yang tertinggi dari perempuan, sehingga ketika diangkat tentang perempuan yang lebih dahulu mendengar berita kebangkitan Yesus, mau mengatakan bahwa berarti berita yang adalah kabar baik ini, berita yang menyampaikan tentang kebangkitan Yesus Kristus ini harus diberitakan kepada semua orang, tidak melihat siapa dia. Bahkan dikatakan Maria adalah seorang perempuan yang pernah Yesus usir 7 setan. Artinya nak mau bilang bahwa seseorang itu dalam ukuran dan pandangan manusia dia harus memiliki posisi atau kedudukan yang tinggi, atau seorang yang mungkin dianggap orang yang kudus dalam pengertian orang yang ya dalam tradisi Yahudi seperti menunjuk kepada posisi-posisi yang tertinggi, misalnya imam-imam besar, ahli-ahli Taurat, tua-tua yang merasa punya kedudukan yang tinggi sehingga menganggap kedudukan itu menunjuk bahwa mereka adalah orang-orang yang kudus, sehingga merasa paling hebat, merasa lebih dari yang lain. Tetapi lewat berita tentang kebangkitan Yesus Kristus ini, di mana seorang perempuan ini mau menunjukkan atau mau menghancurkan atau mau mengubah baik pola pikir, tapi juga menyangkut tradisi-tradisi yang pastinya tidak harus dipertahankan
Kalau pada akhirnya itu membeda-bedakan seorang dengan yang lain, yang merasa bahwa seorang yang lain lebih baik atau lebih tinggi posisi dan kedudukannya terhadap yang lain. Tetapi dengan kesaksian Alkitab ini mau menunjukkan bahwa Yesus mau memberitakan kabar baik ini kepada semua orang, tidak melihat dari kedudukan tinggi dan rendahnya seseorang itu, atau dalam pemikiran manusia bahwa yang lain lebih layak sementara yang lain tidak. Menunjuk kepada seorang Maria Magdalena bahwa dia yang tadinya adalah orang berdosa, tapi kemudian diangkat dari keberdosaannya, dia dipulihkan, dia disucikan dan dilayakkan untuk menerima kebangkitan Yesus Kristus untuk pertama kali. Dan kemudian di sini dikatakan, lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus. Dia tidak menahan-nahan berita sukacita ini. Artinya menunjuk suatu kegembiraan dan satu sukacita yang dirasakan oleh Maria Magdalena, sehingga ia tidak menyimpan berita ini untuk dirinya sendiri, tetapi kemudian berita ini dia sampaikan baik kepada murid-murid yang lain, tapi juga kepada semua orang yang tetap setia mengiringi Yesus. Walaupun pada waktu itu dikatakan mereka sedang berkabung, mereka sedang berduka, mereka sedang menangis. Tapi sekali lagi, ketika mereka mendengar berita itu bahwa Yesus telah bangkit, Yesus hidup, dan itu yang dilihat oleh Maria Magdalena, tetap dikatakan bahwa mereka tidak percaya. Dan setelah Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, Yesus menampakkan diri juga kepada kedua orang murid. Di situ dikatakan keduanya sedang perjalanan keluar kota. Kalau di Injil yang lain dikatakan mereka sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Nah, walaupun memang juga ketika dalam kesaksian Alkitab dikatakan bahwa kedua orang ini yang melalui Injil Lukas, ketika mereka sedang bercakap-cakap, Yesus menampakkan diri kepada mereka, tetapi mereka tidak dapat mengenal dia, karena dikatakan ada sesuatu yang menghalangi mereka. Apa yang menghalangi mereka? Tentu di sini menunjukkan kepada karena perasaan, mungkinkah ketika mereka hendak pergi keluar kota karena berpikir untuk apa lagi dorang menanti atau menunggu-nunggu bahwa Yesus sudah mati. Bisa saja selain perasaan sedih, ada perasaan kecewa, perasaan cemas, karena ketika peristiwa itu pastinya dorang juga akan takut bahwa jangan-jangan nanti dorang semua juga mau dapat angka. Jadi mereka pun pergi dengan mungkin dengan perasaan-perasaan yang saya katakan tadi, duka, perasaan takut, tapi juga perasaan tidak percaya, sehingga hal inilah yang menjadi menghalangi mereka sampai mereka tidak mengenal Yesus yang menampakkan diri kepada mereka. Tapi kemudian ketika mereka menyaksikan di mana Yesus melayani mereka, bahwa disitulah mereka mengenal bahwa Dia adalah Yesus. Dan setelah mereka mengenal Yesus, mereka pun kembali. Ayat 13 bilang, lalu kembalilah mereka dan memberitahukan hal ini kepada teman-teman yang lain. Dan apa juga yang terjadi di sini? Ayatnya yang ke-13 bagian akhir dikatakan, teman-teman itu tidak percaya. Dan pada ayat yang ke-14 dikatakan akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu, atau ke-11 rasul-rasul, di mana mereka sedang makan. Yesus mencelah ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Tentu hal ini menunjukkan kepada ketidakpercayaan, berarti satu hal yang menunjuk bahwa
apa yang sudah mereka dengar, apa yang sudah mereka terima dari setiap ajaran, nasihat, pemberitaan firman, itu pun tidak dipahami dan tidak dimengerti oleh murid-murid Yesus. Mencela berarti kan Yesus hendak menegur mereka. Yesus hendak, katakanlah, marah dalam pengertian bukan marah-marah, tetapi suatu sikap yang dengan keras mau memberi teguran atas ketidakpercayaan mereka. Kedegilan juga menunjukkan tuh kekerasan hati yang hanya tertuju kepada kesusahan, kedukaan, kesedihan, bahkan juga segala perasaan-perasaan ketakutan dan kecemasan dari mereka. Karena itu, apa yang sudah disampaikan baik sebelum kematian Yesus, tapi juga sesudah kematian dan kebangkitan, mulai dari para perempuan-perempuan yang ketika mereka pergi ke kubur didapati bahwa kuburan itu sudah kosong, kembali pulang menyampaikan kabar tentang kebangkitan Yesus ini tidak juga didengar yang pertama. Dan yang kedua, ketika Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena yang kemudian juga menyampaikan berita ini kepada murid-muridnya, pun tidak dipercayai. Dan ketiga, ketika dua orang sedang berjalan ke luar kota atau ke Emmaus, dan ketika mereka kembali memberitakan bahwa Yesus sudah bangkit, tidak pun didengar dan tidak dipercayai. Sehingga pada akhirnya ketidakpercayaan inilah Yesus datang menyatakan atau menampakkan diri kepada mereka, bahwa mereka yang sudah percaya, mereka yang sudah melihat tentang kebangkitan Yesus, yang bukan hanya mendengar tetapi yang menyaksikan, pun tidak percaya. Sehingga hal inilah yang tentunya menjadi teguran keras bagi Petrus dan juga murid-murid yang lain, bahwa mengapa dorang masih saja tidak percaya. Tapi ketika dorang lihat bahwa inilah Yesus, Ia yang telah bangkit. Kalau di Injil yang lain juga mengatakan seorang Thomas, kan? Ada respon yang ditunjukkan oleh Thomas, bahwa dia yang adalah salah satu murid Yesus yang kalau dia katakan kalau dia nyak mau cucu DP jare, cucu DP jare di lubang paku, maka ia tidak percaya. Itu dalam Yohanes 20. Ada respon yang memang tidak tertulis dalam kitab Injil Markus ini, tetapi kalau di Injil yang lain Yohanes 20, di situ ketika berita kebangkitan ini disampaikan kepada Thomas, maka dia berkata pada Yohanes 20 ayat 25, sebelum aku melihat bekas paku pada tanganku, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan cucukkan tangannya ke dalam lambungnya, sekali-kali ia katakan, aku tidak percaya. Dan pada ayatnya yang ke-27, Yesus katakan kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Dan apa jawab Thomas? Ya Tuhanku dan Allahku. Nah, kembali lagi dalam perikop pembacaan ini, dan ketika mereka lihat bahwa Yesus sudah bangkit, ayatnya yang ke-15, Yesus katakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Bahwa hal ini tentu menunjuk kepada berita yang harus disampaikan, berita yang harus diberitakan, yang harus diperkatakan ke seluruh dunia. Berarti menunjuk kepada memang dunia yang pada waktu itu sampai di dorang tempat di mana dorang
boleh 7 no Kang. Jadi kalau dunia artinya bicara tentang semua orang boleh mau dengar ini berita tentang kebangkitan yang tidak hanya terbatas daerah jangkauan perjalanan pelayanan mereka pastinya, yang nyanda hanya di Galilea atau nyanda ada terbatas di Yudea, tapi di setiap perjalanan yang dorang sampaikan kepada dunia, menunjuk kepada semua orang, dunia menunjukkan kepada semua orang bahwa berita tentang kebangkitan Yesus ini harus disampaikan. Dan siapa yang percaya dikatakan mereka dibaptis dan diselamatkan. Tentu kata pembaptisan ini kalau orang baca dalam Injil Matius pasalnya yang ke-28, artinya ketika mereka menerima Yesus, maka mereka harus dibaptis. Dan dalam Injil Matius pasal 28 Matius pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi ketika kabar kebangkitan ini diberitakan kepada semua orang dan yang percaya memberi diri dibaptis, berarti menunjuk kepada kesediaan diri untuk menerima Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Dia yang sudah bangkit, Dia adalah Tuhan yang hidup. Jadi memberi diri dibaptis ini berarti kesediaan dan kesiapan seorang pribadi untuk menerima Yesus. Sehingga tanda pembaptisan ini adalah tanda di mana mau mengikuti Yesus. Dan berita dibaptiskan ini merujuk pada Matius 28 ayat 19 yang saya katakan tadi, bahwa Yesus perintahkan bahwa baptislah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi bukan sesuatu hal yang membingungkan, sehingga jangan-jangan ketika orang memberitakan tentang kabar kebangkitan Yesus dan seorang itu menjadi percaya, di mana-mana dia menerima ini, di mana-mana juga dia dibaptis. Padahal ayat ini tentu menunjuk tuh kesediaan. Kalau orang bersedia, maka berilah diri untuk dibaptis. Kalaupun orang sudah pernah dibaptis, berarti kan orang sudah menyatakan bersedia untuk mengikuti Yesus. Tapi kalaupun hal-hal seperti ini yang seringkali menjadi permasalahan adalah ketika merasa baptisan itu tidak cukup. Berarti kalau hal-hal itu pada akhirnya seakan-akan tidak cukup satu kali sehingga diperlukan untuk diulang, berarti yang harus dipertanyakan adalah kepada diri sendiri, bahwa orang sendiri tidak komitmen untuk menerima Yesus secara utuh, pemberian diri secara utuh. Sementara pembaptisan itu sesungguhnya menunjuk kepada kesediaan dia seorang pribadi untuk mengikuti Yesus. Dan kalaupun berapa kali ia dibaptis, berarti justru ada keraguan dalam dirinya untuk mengikuti Yesus, sampai pada akhirnya dia harus berulang-ulang kali mengalami ini. Sehingga pasti bagi saya bahwa hal ini bukanlah sesuatu yang harus dipersoalkan. Saya juga tidak menyampaikan di mana atau mempermasalahkan tentang pembaptisan, karena berdasarkan Alkitab bahwa ketika seseorang itu ia menerima Yesus yang sudah bangkit, orang yang sudah menerima Yesus yang bangkit, mereka yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Sehingga kalau kembali lagi kepada pribadi, kalaupun ia sudah menerima Yesus dan dia sudah dibaptis, pastinya ia tidak perlu lagi dibaptis kembali,
Karena kalaupun terjadi pembaptisan ulang, berarti yang patut dipertanyakan adalah kepada diri sendiri, bukan kepada pelayanan baptisan itu. Karena kembali lagi, yang memberi kepastian percaya kepada Yesus adalah diri sendiri, diri sendiri. Dan air baptisan itu tidak menjamin bahwa itu akan menyelamatkan dia, sementara dia saja meragukan pengakuannya untuk percaya kepada Yesus sampai harus merasa bahwa baptisan satu kali itu tidak cukup, dan sampai harus melakukan pembaptisan untuk berulang-ulang kali. Sehingga merujuk kepada firman ini tentu mau menyampaikan kepada kita bahwa ketika kita menerima Yesus, Ia yang sudah bangkit, Ia yang sudah menyelamatkan dunia dan memberi diri untuk dibaptis, maka akan diselamatkan. Pembaptisan ini dilakukan sebagaimana disampaikan dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19, bahwa baptislah mereka dengan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, maka tidak ada nama yang lain, tidak ada nama yang lain selain dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan bagi mereka yang tidak percaya, yang telah menerima kabar kebangkitan ini, maka di sini dikatakan mereka akan dihukum. Dan tanda-tanda selanjutnya ketika peristiwa kebangkitan ini disampaikan, diberitakan oleh para murid-murid, oleh para pengikut-pengikut Yesus yang setia, bahwa mereka akan diberi kuasa, yaitu mereka akan mengusir setan-setan demi nama Yesus, dan mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Tentu ini bahasa yang baru menunjukkan kepada peristiwa Pentakosta nantinya, yaitu ketika hari Pentakosta, hari ketuangan Roh Kudus, di mana mereka memiliki kuasa untuk memberitakan dengan bahasa-bahasa yang baru, dalam pengertian bahasa yang bisa dipahami, bahasa yang bisa dimengerti, itu bahasa-bahasa yang memberitakan tentang kebangkitan Yesus Kristus, tentang kabar baik, tentang Injil Yesus Kristus kepada semua orang. Dan kemudian ayatnya yang ke-18 ini menunjukkan bahwa tantangan pergumulan yang akan dihadapi oleh para pengikut-pengikut Yesus atau juga oleh murid-murid Yesus, bahwa mereka akan memegang ular. Ular ini tidak hanya menunjuk kepada binatang, tapi ular ini menunjuk kepada suatu tantangan besar yang akan mereka hadapi. Ya, ibaratnya seperti ular yang bisa menyakiti, ular yang kalau menggigit dia bisanya dapat membunuh, atau bisa memberi racun, tapi mereka akan diberi kekuatan, kemampuan. Artinya tantangan yang mereka hadapi ibaratnya seperti memegang ular, meminum racun maut, tapi mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dan inilah tanda-tanda yang menyertai mereka. Artinya penyertaan Tuhan dalam kehidupan para murid-murid Yesus dan pengikut-pengikut Yesus ketika mereka melanjutkan pelayanan mereka. Bahwa mereka akan berhadapan dengan tantangan dunia yang berat, yang bisa menghancurkan mereka, yang bisa katakanlah membunuh mereka. Tetapi penyertaan dan pertolongan Tuhan membuat mereka dapat menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan itu, dan perintah untuk melayani Yesus kepada semua orang, baik mereka yang sakit bahkan kepada mereka yang membutuhkan. Nah, saudara-saudara, maka melalui perikop pembacaan ini tentu hendak memberi semangat baru bagi kita, bahwa kabar tentang kebangkitan Yesus Kristus yang harus kita beritakan, bahwa Yesus sudah bangkit, percayalah. Lewat teks pembacaan ini hendak mengajarkan kepada kita
bahwa dalam situasi keadaan yang mungkinkah kita mengalami pergumulan yang berat yang membuat iman kita terguncang, apakah itu mungkin peristiwa duka cita ketika kita kehilangan seseorang, atau juga masalah-masalah hidup yang berat yang kita hadapi, bisa saja kita menjadi orang-orang yang pada akhirnya takut untuk menghadapi kenyataan, atau mungkin juga perasaan-perasaan takut dan cemas ini membuat kita takut untuk melayani. Tapi sikap yang ditunjukkan pertama oleh para perempuan-perempuan yang mempersiapkan diri untuk pergi ke kubur Yesus, untuk bersiara, untuk merempah-rempahi tubuh Yesus, untuk meminyaki tubuh Yesus, artinya menunjukkan bahwa rasa kecintaan mereka, rasa kerinduan mereka, rasa begitu besar mereka mau pergi kepada Yesus, mengalahkan setiap perasaan takut mereka. Walaupun juga suatu permasalahan yang paling besar yang sangat-sangat dorang takutkan adalah jangan-jangan sampai dikubur itu pintu batu yang adalah pintu kubur itu tertutup, mereka tidak dapat menggulingkan itu, tapi ternyata sampai di sana batu itu telah terguling. Hingga dari hal ini mau menyampaikan kepada kita bahwa pergumulan apapun yang kita hadapi kiranya tidak akan mengalahkan kecintaan kita kepada Yesus. Dan kecintaan itu juga harus direspon dengan mau pergi kepada Yesus. Janganlah pada akhirnya orang hanya meratapi orang kesedihan, duka cita, masalah, tetapi firman mengingatkan kita untuk datang kepada Yesus. Yakin dan percaya satu hal yang luar biasa yang kita alami, satu mujizat, sebagaimana juga memang Injil Markus mau menceritakan tentang pelayanan Yesus dan mujizat Yesus yang luar biasa, sampai di mana mujizat terbesar Yesus adalah ketika ia mati dan bangkit untuk menebus orang-orang percaya. Ini peristiwa yang luar biasa. Dan ini juga tentu bukan hanya sekedar menyemangati kita, tetapi menyadarkan kita apapun persoalan hidup kita yang mungkin terang merasa bahwa aduh kita sudah dikalahkan dengan kita punya masalah, tapi kiranya kepercayaan, kecintaan kita kepada Yesus, kesediaan kita kepada Yesus tidak akan mengalahkan atau menghentikan kita untuk pergi kepada Yesus. Tetapi ketika orang datang, orang menyerahkan orang hidup, luar biasa mujizat terjadi di mana Tuhan memberi kita kekuatan dan mengubah di mana masalah-masalah yang orang hadapi membuat orang kuat dan mampu, sebab kebangkitan Yesus telah mengalahkan maut, telah menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Itu artinya masalah hidup kita bukanlah menjadi hal yang pada akhirnya mengalahkan iman kita. Dan yang kedua, berita tentang kebangkitan Yesus yang disampaikan oleh Maria Magdalena, oleh kedua murid Yesus yang sedang berjalan keluar kota, bahkan juga pertama yang disampaikan oleh para perempuan-perempuan yang mendapati kuburan Yesus setelah kosong, ketika disampaikan kepada murid-murid dan tidak percaya, tentu hal ini mau mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kebangkitan Yesus, katakanlah kita tidak lagi artinya menunggu-nunggu peristiwa bahwa kebangkitan Yesus itu benar-benar terjadi. Sebagai gereja Tuhan di masa kini, kita meyakini bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya yang terus dijaga, terus dilindungi, disertai, bahkan mendapatkan penyertaan dan pertolongan Tuhan, ini sesungguhnya karena kebangkitan Yesus. Apakah kita hanya mau menunggu sehingga pada akhirnya mungkin karena orang merasa bahwa kita kehidupan masih seperti ini, masih mengalami kesusahan, masih saja mendapatkan pergumulan-pergumulan yang berat, atau masih mengalami pergumulan sakit, atau masih mungkin masalah ekonomi dan masalah-masalah yang lain, sehingga orang bersikap seperti menjadi orang-orang yang tidak percaya, padahal orang sudah mengikuti Yesus sekian lama, menjadi orang percaya sekian lama, tapi dengan sikap-sikap yang orang tunjukkan, kita menjadi orang-orang yang tidak percaya seperti murid-murid Yesus yang sudah menerima kabar tentang kebangkitan Yesus. Hingga tentu
mau menyadarkan kepada kita bahwa apapun, sekali lagi saya mau katakan bahwa pergumulan dan tantangan yang orang hadapi tentu adalah satu kenyataan yang harus orang hadapi, sebagaimana di bagian akhir pembacaan ini juga menyampaikan kepada kita permasalahan-permasalahan yang berat seperti tanda-tanda di mana mereka memegang ular, mereka meminum racun, bahkan mereka artinya ini menggambarkan suatu pergumulan yang besar. Ini juga mau menyampaikan kepada kita bahwa inilah masalah atau tantangan yang harus orang hadapi. Tapi sampai di mana orang tetap setia, bahkan percaya kepada Yesus. Orang terus ada sampai saat ini, itu bukan karena kekuatan dan kemampuan kita. Bahkan kebangkitan Yesus Kristus yang memberi jaminan keselamatan bagi semua orang yang percaya, termasuk orang, termasuk saya dan saudara. Sehingga orang ada sampai saat ini juga, itu karena kebangkitan Yesus Kristus yang memberi keselamatan bagi semua orang percaya. Apakah orang nyanda atau orang masih ragu, orang nyanda percaya, atau mau tunggu Tuhan datang? Kalau Tuhan datang kembali, so nyanda lagi mau tanya, anda percaya atau nyanda? Tapi kalau Tuhan datang, ya sudah. Berarti masa penghakiman sama deng di ayatnya yang ke 16 dikatakan bahwa mereka yang tidak percaya akan dihukum. Jadi kalau berita firman ini tentu memberi suatu kesaksian yang benar, ya dan amin, yang tidak terbantahkan, walaupun ada upaya-upaya untuk mengaburkan berita tentang kebangkitan Yesus. Kalau orang baca di Injil Matius, setelah kebangkitan Yesus ada upaya dari imam-imam besar untuk apa? Untuk memberi kabar bahwa oh nyana betul tentang kebangkitan Yesus. Oh, kebangkitan Yesus itu adalah berita yang orang bilang sekarang berita hoax, bagaimana di Matius 28 ayat 11 dan seterusnya dikatakan di situ dusta mahkamah agama. Imam-imam besar, ahli-ahli Taurat, bahwa tua-tuanya berhenti dorang mau bilang bahwa tuh kejahatannya berhenti dorang mau backing. Sampai-sampai dorang harus melakukan atau menyebarkan berita dusta bahwa berita kebangkitan Yesus itu tidak benar. Nah, ini realita-realita tantangan pergumulan kehidupan orang-orang percaya di masa kini. Sehingga apa yang harus kita buat adalah percaya sungguh-sungguh. Jadi percaya sungguh-sungguh bukan cuma sampai di kata-kata, tapi percaya sungguh-sungguh berarti orang mau membawa orang kehidupan ini sepenuhnya kepada Tuhan, dengan tidak lagi ada perasaan-perasaan yang ragu, perasaan-perasaan yang cemas, tetapi dengan komitmen ketika orang mengatakan ya kita percaya, berarti marilah menjadi orang-orang yang percaya, yang setia untuk terus memberitakan kebangkitan Yesus Kristus. Tentu bukan cuma mau bicara tentang oh Yesus sudah bangkit, tapi Yesus sudah bangkit tentu mengalahkan maut, menghancurkan dosa-dosa kita, bahkan yang sudah mengangkat kita dari penderitaan dosa. Maka sebagai orang-orang yang sudah ditebus, maka kehidupan yang dipenuhi dengan kebaikan, kejujuran, itu menunjukkan kepada kita mau memberitakan kebangkitan Yesus dengan menjadi orang yang percaya. Orang bukan cuma sekedar menjadi toa, orang bukan cuma menjadi pengeras suara, orang bukan cuma menjadi speaker, biar orang bateria kuat-kuat, memang orang dengar, tapi apa artinya kalau sendiri sebagai pemberita orang sendiri tidak percaya, karena orang masih ada keraguan dari tuh masalah-masalah yang orang anggap kita masalah ini besar, kita masih ragu, kita masih hidup dalam ya kesedihan dan sebagainya, atau juga dengan perasaan-perasaan yang jahat. Apa artinya kita memberitakan tentang kebangkitan Yesus kalau pada akhirnya tidak ada kesungguhan hati dari diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu, ketika kita telah menjadi percaya, menerima bahwa kebangkitan Yesus Kristus ini adalah kebenaran yang mutlak, kebenaran yang benar, kebenaran yang terus diberitakan, maka
Ayatnya yang selanjutnya ayat 15 sampai ayat 18 mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Maka marilah orang sampaikan ini. Siapapun kita adalah hamba-hamba Tuhan. Ketika orang mengatakan orang percaya, orang setia mau mengikuti Yesus, berarti orang mau menjadi hamba Tuhan yang mau melaksanakan tugas pelayanan ini. Apapun orang bertanggung jawab, tentu orang nyak mau bilang, oh dorang atau mereka adalah pelayan khusus. Oh kalau saya hanya sebagai anggota jemaat biasa saja. Tentunya tidak. Karena dikatakan di sini beritakan kepada seluruh dunia. Dunia bukan saja menunjukkan kepada tempat di mana kita tuju, tapi dunia ini menunjukkan kepada siapa mereka yang ada di dalam dunia ini. Baik kepada semua orang, tapi juga kepada seluruh makhluk ciptaan. Makhluk ciptaan sebagaimana Yesus yang telah mati dan bangkit, ia menebus kita dari segala dosa-dosa kita, ia mendamaikan kita, baik kita dengan Tuhan Allah kita, tapi juga mendamaikan kita dengan sesama manusia, tapi juga terhadap seluruh ciptaan Tuhan yang ada. Itu menyangkut lingkungan, bahkan juga menyangkut alam semesta ini. Itulah menjadi tempat di mana orang harus memberitakan tentang kebangkitan Yesus Kristus. Berarti di mana? Di dalam keluarga, di dalam ruang di mana kita melayani. Apakah saya sebagai pelayan, apakah saya sebagai anggota jemaat, saya memiliki tanggung jawab yang sama untuk memberitakan tentang kebangkitan Yesus ini kepada semua orang. Begitu juga ketika saya ada di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berinteraksi dengan orang lain, marilah berita sukacita tentang kebangkitan Yesus ini harus kita sampaikan. Dan yakin dan percaya ketika kita siap untuk pergi untuk memberitakan kebangkitan Yesus, untuk pergi melayani, untuk menyampaikan berita kebenaran, berarti siap untuk berhenti melakukan hal-hal yang jahat, berhenti untuk memberitakan kabar-kabar dusta, karena kebenaran Injil adalah berita yang benar. Jadi janganlah lagi orang memberitakan kabar-kabar yang dusta, menipu orang, membuli orang, dan lain-lain sebagainya. Dan yakin dan percaya tuntunan penyertaan Tuhan itu akan dialami bagi semua orang percaya. Jadi kalaupun kita kuat, kita mampu untuk melayani Tuhan, untuk mampu menghadapi tantangan dan pergumulan, baik sekarang ini orang ada, tapi juga kemudian nanti di kehidupan kita selanjutnya, itu bukan karena kuat dan hebatnya kita, tetapi karena kuasa kebangkitan Yesus Kristus yang kita terima. Itulah yang memberi kuasa kepada kita sehingga kita mampu untuk berhadapan dengan tantangan dan pergumulan, bahkan yang berat sekalipun, bahkan mungkin yang mengancam kita, bahkan yang mungkin berupaya untuk mencelakakan kita. Tapi satu hal yang nyata bahwa tanda-tanda, yaitu penyertaan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan yang menyertai kita di saat kita melayani, termasuk dengan melayani mereka yang sakit, mereka yang miskin, mereka yang sangat membutuhkan pelayanan, dan itu benar-benar kita lakukan dengan setia, maka yakin dan percaya Tuhan memberkati kita semua. Karena itu saudara-saudaraku, marilah dengan iman kita katakan Yesus sudah bangkit untuk saya dan saudara. Dan masing-masing kita ungkapkan ini bahwa kebangkitan Yesus Kristus itu untuk semua orang percaya. Maka percayalah. Percaya bukan hanya sekedar kata-kata yang kita katakan percaya, tetapi percaya itu harus mulai dari hati, dari pikiran, baru kemudian kita wujud nyatakan itu dalam perkataan, ataupun juga di dalam tingkah laku, cara hidup, sikap, bahkan juga di dalam kita melayani Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat merayakan Paskah Yesus Kristus. Tuhan sudah bangkit. Haleluya. Amin. Demikian materi kusapa kita di saat ini sudah selesai. Kita sudah boleh sama-sama belajar, dan mari semakin hari kita semakin mencintai firman, semakin hari kita semakin mencintai Yesus, sehingga kita tidak hanya belajar di
saat dimana kita perlu. Tetapi firman ini kiranya menjadi kesukaan kita semua, baik kita sebagai orang tua, orang dewasa, termasuk anak-anak, supaya kita semakin mengerti dan memahami di mana kita semua sebagai gereja Tuhan dipakai untuk menjadi alat kesaksiannya. Sehingga kiranya Tuhan akan menyertai dan memberkati kita semua dikala kita menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kita semua. Dan kita akan mengakhiri program Kusapa Jemaat Gemim Betania Tebing Tingkulu saat ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang sudah rela datang ke dunia, menderita, sengsara, diolok-olok dan disalibkan sampai Engkau harus mati di kayu salib. Itu karena cinta kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Dan pada hari yang ketiga setelah Sabat, di minggu itu, pada hari yang pertama Engkau sudah bangkit. Sehingga di saat kami merayakan Paskah, kami sangat bersuka cita sebab kebangkitan Yesus Kristus memberi kemenangan bagi semua orang percaya. Sehingga kiranya melalui firman Tuhan yang telah kami sama-sama bahas, kami sudah sama-sama belajar, ini tidak akan lalu dengan begitu saja. Tapi sebagai pribadi-pribadi yang mencintai Yesus, berarti kami juga mencintai firman. Kami mau menerima di dalam hati, pikiran, bahkan juga akan kami ucapkan dalam tutur kata dan juga kami lakukan dalam perbuatan kami setiap hari. Terima kasih untuk sukacita yang boleh kami nikmati ini, sehingga kiranya kami mampu untuk terus berbuat kebaikan dengan membawa berita kebenaran ini dimanapun kami pergi dan berada, baik dalam keluarga, berjemaat, bermasyarakat. Sehingga apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan selalu memberkati kami. Terima kasih untuk tuntunan dan penyertaan-Mu dalam program Kusapa Jemaat Gemim Betania Tebing Tingkulu, yang akan kami akhiri dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian saudara-saudaraku, Tuhan memberkati kita semua. Salam kasih, shalom, damai di hati.